Kejaksaan Tinggi Kejati, Sumatera Barat, tengah melakukan penyidikan dugaan kasus penyimpangan pembayaran ganti rugi jalan tol Padang Cicincin. 6 orang pejabat di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun kini telah diperiksa. Kejaksaan Tinggi Kejati, Sumatera Barat, tengah melakukan penyidikan dugaan kasus penyimpangan pembayaran ganti rugi jalan tol Padang Cicincin. 6 orang pejabat di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun kini telah diperiksa, pada Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Dilansir dari Langgam ID, Kajati Sumbar, Anwarudin Sulistiono, menyebutkan objek lahan ganti rugi yang sedang diselidiki yakni di Taman Keanekaragaman Hayati di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Menurut Anwarudin, Taman Keanekaragaman Hayati itu merupakan aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun anehnya, yang menerima uang ganti rugi untuk lahan jalan tol tersebut, justru orang perorangan, dan bukan Pemda setempat. Dari penjelasan Kajati Sumbar, uang negara yang dipakai untuk membayar ganti rugi tersebut sekitar 30 miliar rupiah. Namun angka pastinya belum ditemukan, dan masih dalam penyidikan, termasuk luas lahan. Pengakuan Anwarudin, penyelidikan ini bukan dilakukan tiba-tiba, namun sudah dimulai oleh Kejari Padang Pariaman, melalui operasi intelijen. Hasil penyelidikan sudah dilaporkan ke pimpinan, dan kini ditingkatkan penanganan ke ranah penyidikan oleh Kejati Sumbar per tanggal 22 Juni tahun 2021. Anwarudin berpendapat, penyidikan ini dilakukan untuk mengetahui suatu tindak pidana, dan menemukan tersangka. Bahkan ia mengakui, pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti awal. Jika alat bukti lengkap, maka penetapan tersangka segera dilakukan. Selain itu, ia menegaskan, bahwa penyidikan yang tengah dilakukan saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek jalan tol. Dengan demikian, penyidikan ini tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol ruas Padang Pekanbaru tersebut. Dikatakannya, pemrosesan ini juga upaya dari Kejaksaan dalam mendukung pembangunan jalan tol selaku proyek strategis nasional. Sehingga tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi yang merugikan negara. Berdasarkan data Kajati Sumbar, bahwa saat ini pembebasan lahan sudah mencapai 45% lebih yang awalnya per Januari tahun 2021 hanya 17%. Ia berharap, pembebasan lahan jalan tol bisa dipercepat sehingga pembangunan bisa lancar. Sebelumnya, Wakil Polda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto pernah menegaskan, bila terbukti adanya penyimpangan, atau oknum mafia tanah tol Padang Pekanbaru ini, akan ditindak. Hal ini dikarenakan telah memperlambat pembangunan proyek strategis nasional, apalagi akan merugikan negara. Masalah tanah di Padang ini berbeda ya. Kalau masalah pengembalian uang masyarakat yang harus ini dipercepat, jangan kita lambat-lambatin jualan tanah ini. Selama ini kita lakukan secara selama ini belum ada kita periksa masalah kasus-kasus ini kan. Tapi kalau memang ada saya tetap tindak. Kalau ada dalam hal ini saya akan lakukan penindakan ini. Dari Padang, Gonjong TV mengabarkan.